Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قوله تعالى في الكتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, bersama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita, sehingga di dalam kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita di dalam menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwasannya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan menegakkan salat serta mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk kepada yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang sahabat Nabi dengan kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah predikat, yaitu dengan ditulisnya di dalam Quran surat 9, Quran surat At-Taubah pada ayat 100, yang mana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam adalah golongan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di dalam ayat tersebut, apakah dimensinya saja hanya ukhrawi saja bersifat ataupun tidak? Maka kemudian di dalam sebuah bahwasannya dalam sebuah kisah ada beberapa sahabat Nabi yang mereka adalah golongan orang-orang muhajirin dan ansar yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka memiliki kekayaan luar biasa. Nah, ini kekayaan yang luar biasa.
Kita contohkan yang pertama, salah seorang dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia adalah sahabat Nabi yang dikenal sebagai seorang pebisnis. Orang kalau bisnis sekarang itu selalu disibukkan, sampai kadang-kadang waktunya habis untuk bisnis saja, sehingga kadang-kadang dia melupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keberkahan dari hartanya. Salah satu kisah yang sungguh luar biasa, ketika Abdurrahman bin Auf ini, karena mungkin kekayaannya sudah luar biasa, maka pernah satu saat dia membeli kurma yang sudah busuk. Kurma yang sudah busuk, ya sudah tidak bisa dikonsumsi. Dia berharap bahwa dengan membeli seperti itu dia akan merugi. Walhasil ternyata ada di kerajaan yang lain seorang pebisnis juga yang kemudian membeli kurma yang sudah busuk itu dengan harga yang fantastik. Niat awal Abdurrahman bin Auf ingin menjadi miskin, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengayakannya. Nanti kita lihat bagaimana rahasianya dan bagaimana kisahnya kok seperti demikian. Abdurrahman bin Auf memiliki 4 orang istri, yang masing-masing istrinya mendapatkan warisan sebesar 100.000 dinar. 100.000 dinar itu adalah mata uang emas. Jadi kalau ditanya mata uang dalam Islam itu apa? Mata uang dalam Islam itu emas. Dan ternyata sampai sekarang yang bisa bertahan dengan mata uang dan bahkan semakin tinggi dan besar nominalnya adalah emas. Bahkan di dalam sebuah situs dijelaskan total kekayaan Abdurrahman bin Auf saat meninggalnya sebesar 3.200.000 dinar. Dan kalau dikonversi ke mata uang rupiah maka jumlahnya sekitar 6 triliun, 6,3 triliun lah. Ini nolnya sampai 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 6 triliun. Ini baru seorang sahabat. Lalu kemudian ada juga sahabat yang lain, Zubair bin Awam. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ia memiliki keahlian berperang sambil menunggang kuda. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf salah seorang pebisnis. Kalau sahabat Zubair bin Awam, ia memiliki keahlian berperang sambil menunggang kuda. Jadi hobinya itu kalau sekarang ini istilah sultan-sultan gitu ya. Ya, nunggang kendaraan-kendaraan yang super canggih. Mobil harganya 5M, begitu rusak ditinggal begitu saja. Itu sama dengan kebanyakan masyarakat Makkah, Madinah itu, masyarakat Makkah terutama. Itu kalau ada mobil atau kendaraan yang rusak itu ditinggal di pinggir jalan saja. Setelah itu ya sudah ditinggal. Ya mobilnya paling murah itu yang dipakai untuk taksi itu adalah ukuran Toyota Camry gitu. Toyota Camry itu kalau kelas di Indonesia adalah kelasnya menteri gitu. Lalu kemudian Zubair bin Awam ini memiliki padang belantara, 11 rumah besar di Madinah, 2 di Basrah dan 1 di Kufah dan Mesir. Sebelum meninggal ia berwasiat agar sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu-cucunya, lalu 2/3 diberikan kepada ahli warisnya. Harta warisnya sekitar 38.400 dirham, tapi mata uangnya mata uang emas. Itu warisnya. Wasiatnya 19.200 dirham. Yang itu kalau ditotal sekitar 57
657.600.000 dirham. Dan kalau dikonversi ke rupiah maka jumlahnya sekitar 3,5 triliun. Masya Allah. Jadi ternyata dahulu itu bukan suatu yang asing kalau para sahabat memiliki kekayaan. Ada lagi kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa, sekitar 2,5 triliun, yang sampai sekarang pun salah satu bentuk peninggalan daripada wakafnya adalah sebuah hotel yang ada di Madinah, yang kalau tidak salah namanya hotelnya adalah Hotel Mukhtar. Saya pernah diberitahu ini hotel yang pernah yang diwakafkan kepada umat Islam sampai sekarang. Luar biasa. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang tergolong paling kaya. Dia memiliki kekayaan berupa dinar, dirham, dan 1.000 ekor unta. 1.000 ekor unta itu berapa itu? Satu ekor unta itu yang mahal itu kalau warna untanya adalah warnanya agak kemerah-merahan, katanya begitu. Kalau unta yang biasa yang kita lihat itu unta yang harganya seharga dengan seekor sapi. Tapi kalau unta yang ada warnanya itu yang agak bule atau bagaimana itu harganya mahal sekali, dan itu termasuk daripada status. Jadi kalau ada sebuah rumah pelihara unta yang seperti itu, maka statusnya tinggi itu, apalagi kalau sampai 1.000 ekor unta. Masya Allah. Ada lagi kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Thalha bin Ubaidillah. Dia adalah sahabat Nabi dari kaum Quraisy. Beliau termasuk 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Kekayaannya 542 miliar. Uang dirhamnya 2.200.000 dirham. Uang dinarnya 200.000 dinar. Sedekahnya 300.000 dirham. Dan Masya Allah, sedekahnya saja sampai 18 miliar itu. Jadi kalau ada sekarang orang seperti Syekh Puji yang ada di Jawa Tengah itu, betul ya? Magelang, di Ambarawa kalau nggak salah ya. Itu kalau dia bilang, saya kalau sedekah, kalau zakat katanya itu sampai 1 M. Itu saja kita sudah takjub, wah sedekahnya atau zakatnya sampai 1 M, berapa kekayaannya. Ternyata di masa sahabat ada lagi yang lebih besar daripada itu, 18 M. Tidak tahu kalau pejabat sekarang berapa M itu zakatnya itu. Lalu kemudian ada lagi sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikenal dari kalangan sahabat sebagai seorang yang sangat pemberani dalam peperangan, dan ketika beliau wafat ia meninggalkan harta waris sebesar 250.000 dirham. Kalau diukrutkan ke rupiah maka jumlahnya sekitar 15 M. Masya Allah, luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu di daerah pinggiran pantai, daerah Gersik, betul ya, yang banyak orang kaya gitu, orang kaya dadaan. Mereka menjual separuh atau bagian dari tanahnya, ada yang sampai berhektar-hektar, ada yang beberapa ratus meter, dibeli oleh Pertamina. Betul ya? Begitu dibeli, begitu pencairan, ada yang minimal yang paling murah katanya mereka mendapatkan sekitar 2 M. Yang luas tanahnya itu dia mendapatkan biaya penggantian tanah yang dibeli oleh Pertamina itu sekitar antara 24 atau 28 M. Begitu mereka membeli, mendapatkan uang yang sebanyak itu, karena mental mereka mungkin belum baik mungkin, maka uang yang bermiliar-miliar itu mereka belikan mobil, sehingga pernah jadi booming itu ya, satu kampung borong mobil ada sekitar 150 unit itu ya. Para pedagang dealer-dealer itu ya beruntung, inden, ada yang inden dan seterusnya. Ternyata Masya Allah sebagian besar mereka belum bisa nyetir ya,
Kasihan juga ya, belum bisa nyetir, punya kendaraan bagus, belum bisa nyetir, bahkan ada yang diposting juga, belum bisa nyetir, nanti saya belajar nyetir. Langsung beli kendaraan 2 yang harganya ratusan juta, yang belum dapat biaya pajak pengurangan itu, Masya Allah. Begitu dipakai untuk belajar setir, ternyata nabrak sana nabrak sini, masuk ke bengkel. Masuk ke bengkel, biaya reparasinya ratusan juta juga itu, karena mobilnya mobil bagus gitu, Masya Allah. Ada juga kemudian mereka yang depositokan dan sebagainya. Nah, itu harta yang luar biasa itu. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, kita renungkan. Ada sekitar 25 ayat dalam Al-Qur'an di mana ayat itu berbicara tentang rezeki. Karena yang namanya harta itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang para petani yang ada di Jawa Timur itu sekarang sudah beralih menanam porang. Ya, perlu kita ketahui porang ini ternyata itu di luar negeri, antara di Cina dan di Jepang, karena itu mainnya ekspor. Itu ternyata dibuat mie dan kemudian dikonsumsi sebagai pengganti makanan berkarbohidrat. Itu porang itu. Bentuk porang itu dahulunya adalah semacam umbi-umbian. Kalau kita sekarang melihatnya seperti pohon talas gitu. Dan itu nilai karbohidratnya rendah, tapi bisa mengenyangkan. Kalau nasi kan karbohidratnya tinggi. Semakin banyak dikonsumsi, semakin banyak menimbulkan beberapa dampak gitu. Tapi kalau porang tidak. Nah, ini luar biasa. Akhirnya apa? Diekspor keluar, mainnya ke ekspor. Kemarin saja ada berita sudah ditawar 800 juta, dia tidak lepas itu. Di daerah Jawa Timur dia mintanya 1,2 M, baru saya lepas porangnya itu. Dan ternyata saya pernah satu saat diajak oleh salah seorang teman untuk bisnis porang, cari lahan katanya. Kita cari lahan, soalnya kita tanam porang itu. Awalnya saya tidak paham, ternyata sekarang saya baru memahami, ternyata porang itu nilainya nilai ekspor, dan ternyata nilainya mulai dari bijinya, mulai dari buahnya di dalam tanah itu, dan bijinya itu semua ada harganya. Saya pernah dikasih tahu ini harga bijinya saja sampai, kalau tidak salah sekilonya itu sampai 250 ribu. Tapi bijinya besar Bapak Ibu, sekilo ukurannya besar. Jadi kayak kayak kodok gitu, katak yang kecil itu. Itu saja sudah mahal itu. Belum lagi umbi-umbiannya itu. Nah, terus saya tanya, lalu dijual kemana? Nah, kita sudah punya fullnya. Jadi kalau sudah ditanam, biasanya musim tanamnya sekitar bulan November, karena bulan November itu adalah bulan di mana banyak curah hujan turun. Kita tidak terlalu banyak ngurusi, dan itu gampang saja perawatannya. Dan Masya Allah sekarang orang sudah membuktikan dan sudah mulai beralih. Yang paling kecil produksinya bisa menghasilkan sekitar 380 juta. Ya banyaklah yang berhasil setelah itu, yang kemudian dijual dan kemudian mereka beli ini itu dan seterusnya. Itu porang itu. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki yang Allah taala berikan kepada kita. Di dalam surat 2 ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum raghada wa dkhulul baba sujada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah kamu ke dalam kampung ini, maka makan di dalam kampung itu semua yang kamu inginkan sepuasnya. Masuklah melalui pintu ini dalam keadaan tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa katakanlah hittah. Itu artinya kembali kepada pokok awal, konsep awal, bahwasanya itu adalah semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, wa sanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan tambahan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Maka ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Jadi mafhumnya ada istilah mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu artinya pemahaman yang bisa dibaca secara tekstual. Oh, kalau begitu ketika Allah Ta'ala berfirman, masuklah ke dalam kampung ini fakulu, maka makanlah sepuasnya, raghadan. Maka itu menunjukkan bahwa rezeki itu ternyata sudah tersedia Bapak Ibu. Rezeki itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Tapi kemudian dalam lanjutan yang lainnya, perbanyak sujud. Nah, ini kalimatnya, wadkhulul baba sujada. Berarti perbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti kita secara implisit diperintahkan untuk tidak meninggalkan Allah, tetap beribadah kepada Allah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum muwafaqahnya. Nah, ini pertama. Ada lagi kemudian dalam Quran surah 2 ayat 60, kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi dalam keadaan orang-orang yang membuat kerusakan. Maka ayat ini memberikan pemahaman bahwa rezeki itu sudah tersedia. Sama halnya ketika kita menjamu orang, ayo makan. Berarti kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah dari rezeki Allah, berarti Allah sudah menyediakan itu semua. Tapi ingat, wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan melakukan kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan yang membabi buta karena ingin menjadi cepat kaya misalkan, maka pohon-pohon ditebang sedemikian rupa dan sebagainya. Semuanya dirusak dan sebagainya. Membangun developer perumahan-perumahan dan lain sebagainya, Masya Allah, merusak itu. Dan yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang menentang Allah dan menentang sunatullah. Tanah yang baik, yang bagus, kemudian di sedemikian rupa dan sebagainya. Jadi tanah, sawah, kemudian ditimbun, dibuat properti dan seterusnya. Nah, itu dampaknya beberapa tahun akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat makan dan minumlah dari rezeki Allah berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan untuk kita, sudah mempersiapkan semuanya. Masya Allah, enak kan? Ada lagi kemudian di dalam surat 2 ayat 172 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik apa yang kami rezekikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menyatakan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan rezeki kepada semua makhluknya. Subhanallah, luar biasa. Tapi ingat, ada perintah bersyukur, washkuru lillah, menjadi orang yang bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepadanya, termasuk kepada kita. Bahkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur kami tambah nikmatku, kalau tidak bersyukur ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Yang kedua, perintah bersyukur dan mengerjakan ibadah adalah satu kewajiban. Iyyahu ta'budun. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepadanya. Tidak melakukan jalan pintas demi untuk menggapai kekayaan dan meraup keuntungan, maka pergi ke tempat-tempat untuk cari penglaris, pengasihan, macam-macam itu. Bahkan pesugihan dan seterusnya. Dahulu kalau tidak salah di majelis ini juga saya pernah menyampaikan tentang persugihan yang ada di seantero Jawa, termasuk di antaranya adalah di daerah Selawi, itu ada itu.
Jadi kalau mau cepat kaya itu melakukan ritual-ritual tertentu itu. Nah, itu kan sudah nggak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada jin dan seterusnya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syirik. Kata Nabi, ijtanibus sab'al muhlikat. Jauhilah 7 perkara. Maka kata Nabi yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Ternyata syirik itu Masya Allah dampaknya luar biasa, hancur keluarganya, tidak berkah, dan banyak diberikan ujian-ujian yang luar biasa itu. Lalu kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 212, Zuyyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka diberikanlah perhiasan kepada orang-orang yang kafir dengan sebuah kehidupan yang mempesona. Wa yaskharuna minal ladina amanu, dan kemudian mereka menghinakan, meremehkan orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa kelak mereka berada di atas itu semua di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa diduga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan penjelasan bahwa bagi orang kafir kehidupan mereka itulah kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, yang kelihatannya kaya luar biasa, dan bahkan mereka menghinakan orang mukmin. Buat apa beribadah 5 kali sehari, pergi ke masjid berjamaah, tidak kaya-kaya? Begitulah ungkapannya orang-orang kafir itu tadi, nggak percaya sama Tuhan tadi. Tapi ingat, kelak di hari kiamat orang-orang mukmin itu berada di atas semuanya. Dan ingat, Allah tutup ayat ini dengan Allah yang memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa diduga, seperti kisah daripada Abdurrahman bin Auf. Perhiasan dunia hanya untuk orang kafir. Maka berhati-hatilah bahwa terkadang mereka, orang kafir itu menghinakan kaum mukmin. Dan yang selanjutnya, hak prerogatif Allah. Prerogatif Allah itulah hak istimewa Allah untuk memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki, hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Kayaannya luar biasa misalkan, ya, Allah berikan. Itu adalah hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah. Maka ayat ini pula hadirin Allah Subhanahu wa taala memberikan paham tentang rezeki bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kadang-kadang ada yang memahami bahwa rezeki itu adalah sifatnya materi saja, materi melulu. Tidak. Termasuk rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang sempurna ini, dengan bahagian-bahagian anggota tubuh yang masih bisa berfungsi dengan baik, itu juga termasuk rezeki yang bersifat imateri. Ada lagi kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 254 suratnya yang sama, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi bantuan, dan orang-orang kafir adalah mereka orang-orang yang zalim. Maka ayat ini memberikan makna bahwa ada hubungan kuat antara bertambah rezeki dengan perkara infak atau menjadi orang dermawan. Pada ayat yang mana? Pada ayat yang pertama, wahai orang yang beriman, berinfaklah. Berinfak itu artinya mengeluarkan sebagian apa yang kita miliki demi untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari yang kami rezekikan kepada kamu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita lihat di satu masjid, ya, Masjid Jogokarian di Jogja, itu seharinya
itu lebih menjamu orang untuk futur atau berbuka puasa kurang lebih sekitar 3.000 orang. Itu sudah disiapkan. Dari mana itu didapatkan? Dari mereka orang-orang muhsinin tadi yang ada di sekelilingnya, ataupun orang yang datang kemudian memberikan dan seterusnya. Dan subhanallah, mereka mendapatkan keberkahan daripada masjid itu menjadi sebuah masjid yang sempurna, yang baik. Itu menunjukkan bahwa gambaran masjid itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Tetapi tentu dikelola dengan baik pula. Tidak hanya kemudian orang datang infak, kemudian infaknya ada sekitar 200 juta, 150 juta, puluhan juta. Ya, ada di tempat saya itu, Masya Allah, infaknya selalu disebutkan dalam setiap Jumat sampai 250 juta Bapak Ibu. 250 juta hanya mengendap di bank. Sementara untuk membangun spirit jamaahnya, kaum muslimin yang ada di sekitarnya itu tidak pernah diperhatikan. Karena apa? Karena mereka beranggap sudah diinfak. Ini orang-orang dari infak, sedekah dan seterusnya tuntut untuk masjid. Tidak hanya untuk masjid, hadirin mulia. Untuk memakmurkan masjid pun juga perlu diperhatikan juga. Sekarang ini kalau kita lihat beberapa tempat ada masjid-masjid yang dikelola dengan baik. Ya, kalau di luar bulan puasa itu ada tempat air minum, ada galon, ada teh, ada kopi, ada macam-macam itu. Jadi ketika musafir sedang ada kedatangan seorang musafir, dia kehausan, dia lihat ada tulisan gratis, Masya Allah, itu mereka berterima kasih dan mendoakan mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang makmur. Masya Allah, luar biasa. Baik, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menjelaskan ada keterkaitan yang sangat kuat antara bertambah rezeki. Kalau kita ingin bertambah rezeki, maka kita memperbanyak infak atau menjadi orang yang dermawan. Subhanallah, luar biasa. Kemudian dalam surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 27. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menukar waktu malam di dalam siang, di waktu siang dengan waktu malam, dan kemudian mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa diduga. Maka ayat ini berimplikasi bahwa di dalam kita mencari rezeki ada yang harus kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Yaitu dimensi waktu. Kalau diibaratkan bahwasanya para sahabat itu di siang harinya itu mereka seperti singa di dalam berperang, mencari nafkah dan seterusnya. Tapi ketika waktu malam hari mereka berubah menjadi seorang rahib, seorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Dan yang kedua, merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan rezekinya. Prerogatif Allah artinya hak istimewa Allah, mau Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nanti kita lihat kenapa Allah taala punya hak prerogatif seperti ini. Maka dengan logika yang sederhana, kita akan memberikan fasilitas kepada orang atau karyawan kita atau siapa saja yang mereka punya prestasi. Misalkan kita dalam sebuah perusahaan, kita ada karyawan. Dalam setiap tahunnya karyawan itu kita akan carikan untuk bisa melaksanakan umrah misalkan. Maka nanti karyawan-karyawan itu akan berkompetisi menjalankan tugasnya dengan cara maksimal dan cara baik. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kan banyak. Tapi di antara sekian hamba-hamba Allah, tentu dari hamba-hamba tersebut ada yang lebih daripada menjalankan perintah Allah dengan ibadah dan penuh ketaatan. Sholatnya ditambah, yang tadinya sholat duhanya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, tambah lagi 6 rakaat. Masya Allah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kira-kira wah ini hambaku ini luar biasa. Salat duhanya tidak pernah lepas, ya maksimal 12 rakaat. Kemudian baca Qur'annya luar biasa, tidak pernah lepas, bahkan pergi kemana-mana bawa Al-Quran kecil. Kemudian amal solehnya berinfak, berderma dan seterusnya. Kata Allah, ini yang akan aku berikan dan aku tambah rezekinya. Masya Allah, luar biasa itu. Baik, kemudian pada ayat yang lain, Quran surat 3 ayat 37, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Lebih jelas lagi Allah Ta'ala katakan, Allah akan berikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki, maka adalah hak prerogatif Allah memberikan rezekinya. Ini berarti secara qat'i, ya, bukan secara dhonni, tapi secara qat'i Allah yang memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki. Itu sama dengan seorang majikan atau seorang pimpinan akan memberikan hadiah atau door prize kepada yang dia kehendaki. Ini karyawanku pintar sekali, karyawanku kok rajin sekali. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ini hambaku kok Masya Allah rajin datang ke masjid, rajin mendatangi majelis taklim dan sebagainya, rajin berinfak dan seterusnya. Maka kata Allah, aku berikan rezeki tanpa diduga. Masya Allah. Ini ada sebuah mahasiswa lulusan perguruan tinggi dari Makassar. Satu saat dia melamar pekerjaan dan diterima di sebuah perusahaan di luar negeri, di Timur Tengah, di Qatar. Di Qatar itu berarti perusahaannya adalah perusahaan minyak, migas. Dan ketika ditanya masalah gaji, Anda kalau kami terima, karena dia termasuk orang yang agak berbeda, dia punya skill yang berbeda. Anda kalau kami terima, Anda akan mendapat gaji sebesar ini. Kalau dikurutkan rupiah, per harinya 3 juta. Per harinya 3 juta di Qatar. Itu kalau 1 bulan berarti 3 juta dikali 30 hari, sudah berapa itu? Itu sudah, Masya Allah. Tapi kerjanya di migas, minyak itu, perminyakan itu, Masya Allah. Berarti ngandel loh ya, gaji Pertamina aja itu luar biasa itu. Tapi kemudian ada satu permintaan dari pihak perusahaannya minta begini. Tapi nanti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Anda harus jam kerjanya lebih. Ya. Dan kemudian tolong atribut keislaman, kebetulan dia berjenggot itu, mahasiswa itu berjenggot. Itu dihilangkan. Sementara dalam Sunanul Anbiya, jenggot itu kan termasuk gitu kan. Tapi orang ini tidak mau, mahasiswa ini, alumni ini nggak mau. Ya kalau gitu saya menolak, tidak mau. Tolak itu. Nah kalau kita dikasih per hari 3 juta ya mau, tapi kalau kerjanya juga nggak mau gitu kan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah dia tolak, akhirnya pihak keluarganya sampaikan, kamu rugi. Sebenarnya kamu sudah enak, gaji 3 juta per hari, itu bisa kamu kirimkan ke orang tua begini dan seterusnya. Well, enggak, saya enggak mau, karena itu dia minta hak lebih daripada yang saya akan berikan. Apa itu? Yaitu saya menjalankan ibadah. Itu sama dengan ada beberapa siswa Aitam As-Salam yang ada di sini di Wisma As-Salam itu, ada anak-anak SMK yang pernah selepas mereka selesai sekolah kemudian bekerja di garmen yang ada di Bandung. Kerja di sana ya namanya anak-anak SMK, anak-anak seusia seperti itu. Gaji pertama mereka 1,5, itu murni 1,5 juta. Itu sama dengan gaji guru swasta mungkin itu, Masya Allah. Tapi yang diminta, ya, kamu harus optimal bekerja di perusahaan kami. Walhasil, maka anak-anak itu ada sekitar 2 orang anak, ya, itu mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka 3 bulan setelahnya itu, karena anak-anak Wisma Aitam ini digembleng dengan ilmu-ilmu agama, walhasil akhirnya mereka keluar. Begitu mereka keluar, mereka sampaikan ke salah seorang ustadznya. Begitu
sudah bersabar saya, nanti insya Allah ada kerjaan. Walhasil sebulan kemudian dia bekerja di Semarang, jadi nggak terlalu jauh. Kalau tadi kerja di Bandung jauh dengan penghasilan seperti itu, akhirnya mereka bekerja di perusahaan yang sama saja, yang berkaitan dengan busana atau garmen. Allah ganti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif, hak istimewa yang Allah berikan. Ada lagi kemudian dalam An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Hijrah karena Allah akan membuka pintu rezeki. Rezeki Allah tersedia di mana tempat dan tak terbatas. Hijrah menuju ke jalan Allah adalah bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalau tidak salah, di Batang itu ada pabrik atau perusahaan roti, namanya Rotiku. Ya, betul ya? Rotiku itu yang punya itu beberapa ikhwan yang ada di Batang, sekarang sudah buka cabang di mana-mana. Ada lagi Martabak Bosku ya, itu Martabak itu juga yang mengelola adalah beberapa ikhwan yang mereka ini masuk di dalam komunitas anti riba. Ya, saya pernah jumpa dengan beliau ini, dia cerita itu, masya Allah. Ya, kami menerapkan. Jadi kami ini dalam setiap 1 bulan sekali itu ada kuliah duha. Dan sebelum ini katanya, sebelum mereka masak gitu ya di Rotiku itu, mereka masing-masing harus sholat duha. Jadi karyawannya itu disuruh sholat duha dulu. Sholat duha, sebulan sekali ada kuliah duha. Waktu itu sempat diceritakan ada salah satu ikhwan itu begitu Ustaz. Oh ya, luar biasa. Lalu kemudian ya setelah sholat duha, setelah kuliah duha, baru mereka beraktivitas. Nah, kalau pas menjelang sholat duhur, mereka berhentikan semua. Itu sama dengan perusahaan otobus Haryanto, kalau tidak salah begitu juga katanya gitu. Ya. Itu juga karyawan, sopir-sopirnya itu juga begitu masuk waktu sholat, ya mereka berhenti beraktivitas. Ini namanya istilah hijrah ke jalan Allah. Jadi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan azan dan seterusnya. Walhasil mereka bertambah rezekinya begitu. Yang tadinya Rotiku hanya 1 atau 2 cabang di Batang, sekarang saya lihat sudah banyak itu. Ya, di daerah Gedung Uni itu sudah ada itu, dan bentuknya lux juga tempatnya itu, masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Hijrah karena Allah akan membuka pintu rezeki. Gitu. Lalu kemudian dalam Al-An'am, ya, rezeki terkadang berwujud mempunyai hewan ternak dan kendaraan yang baik. Rezeki sudah disediakan oleh Allah tanpa batas. Larangan mengikuti langkah setan yang bisa menghinakan. Apa itu langkah setan yang bisa menghancurkan apa yang Allah telah berikan berupa kekayaan atau materi tadi? Langkah-langkah setan adalah berjudi, taruhan, riba dan seterusnya. Nah, itu bisa mengakibatkan apa yang Allah berikan di awal menjadi hilang. Apalagi kalau sudah bermain judi tapi tingkat atau level yang lebih tinggi. Ya. Jangan mengira bahwa mereka membeli perusahaan perusahaan sepak bola dan seterusnya itu tidak ada judinya. Ada juga judinya itu. Yang kadang-kadang judinya itu sampai miliaran itu. Betul ya? Itu sudah merupakan rahasia umum gitu. Begitulah. Akhirnya bangkrut, perusahaannya bangkrut dan seterusnya, dijual kembali. Nah, itu masya Allah. Jadi sudah diberikan oleh Allah, tapi kemudian disia-siakan dengan perbuatan-perbuatan mengikuti langkah syaitan, itu juga akan menghancurkan rezeki yang Allah berikan. Kemudian simpul hubungan antara sifat dan takwa, sifat takwa dan keberkahan pada rezeki. Mendustakan rezeki, Allah bakhil berkaibat pada kehancuran. Ini tidak boleh bakhil. Kemudian pula di dalam surat Hud, rezeki sudah disediakan Allah tanpa batas oleh Allah. Nah, ini ayatnya, tidaklah ada hewan melata di muka bumi ini melainkan di atas Allah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya.
dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempatnya, dan semua itu telah tersimpul di dalam kitab yang sangat jelas. Artinya sudah ditentukan tanpa batas. Jangankan manusia, hewan pun sekalipun, yang kecil sekalipun itu sudah ada rezekinya, termasuk nyamuk. Walaupun nyamuk itu menggigit kita, menghisap darah kita, itu rezekinya nyamuk itu. Masya Allah, sampai sedemikian rupa. Kemudian pula dalam Ar-Ra'd, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Allah luaskan rezeki kepada yang Allah kehendaki dan Allah tentukan. Masya Allah, berarti Dialah Allah yang telah menyediakan rezeki itu semua. Kemudian pula, sungguhnya Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Masya Allah, Allah pula yang meluaskan rezeki dan menentukannya. Maka kalimat ayat-ayat di dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwa hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki. Kemudian pula, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi yang Dia kehendaki dan pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Kenapa bisa diluaskan rezekinya? Karena taat. Kenapa bisa disempitkan rezekinya? Karena melanggar. Maaf Bapak Ibu yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Maaf sekali, kadang-kadang kita melihat orang yang minta-minta di pinggir itu, kadang-kadang badannya itu lebih segar daripada kita. Betul ya? Masih muda tapi ngemis dan seterusnya. Badan mereka lebih segar. Ada juga kemudian orang yang bekerja sehari semalam, buka warung dan seterusnya. Ya. Tapi karena rezekinya segitu-gitu, ya segitu-gitu. Tidak pernah sholat lagi, tidak pernah berjamaah lagi, Masya Allah, tidak pernah ikut majelis ta'lim dan seterusnya. Ya begitu juga rezekinya. Begitulah mungkin Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan kemudian menentukan yang Allah kehendaki. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dari kesimpulan-kesimpulan tadi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki bagi semua ciptaannya. Jadi jangan khawatir kita. Yang kedua, hak prerogatif Allah untuk melapangkan rezeki bagi para hambanya. Maka dengan catatan kecil, bagaimana kita bisa dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hanya satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya maksimal di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadikan salat itu sebagai media kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini rezeki saya Engkau lapangkan ya Allah. Kan ada kita sholat duha, ya sholat duha, bahkan sholat Isra itu yang pahalanya seperti berhaji dan berumrah itu, Masya Allah. Yang ketiga, ada pengait yang kuat antara ibadah, ya pengait yang kuat, ya antara ibadah, memperbanyak syukur dan membantu sesama. Jadi tiga aspek, ibadahnya jangan lupa, syukurnya juga harus wajib, dan kemudian membantu sesamanya. Begitulah seperti seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, sepeninggal Nabi SAW, maka kemudian semua istri-istri Nabi yang belum wafat kecuali satu waktu itu diberikan santunan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan santunan yang kalau dikurutkan rupiah sekitar 4M, 400 dinar, 4M masing-masing istri Nabi. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi memperbanyak, membantu sesama. Dan yang tidak kalah hebatnya adalah memperbanyak doa kepada Allah. Apa doa kita? Ya Allah, lapangkanlah rezeki. Bukankah dalam salat duha itu Allahumma inad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rezeki fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, kalau ada rezeki di langit diturunkan. Wa in kana fil ardi, kalau ada di dalam muka bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan, kalau itu rezekinya jauh ya Allah, fa qarribhu, dekatkan. Masya Allah, bicara tentang rezeki ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'in fa qarribhu bihaqqi duhaika, dengan kebenaran yang aku lakukan, yaitu salat duha, bermohon kepada Engkau ya Allah. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana Islam memberikan pengetahuan tentang kita. Tidak bolehnya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengharap rezeki
yang ada. Jadi sehingga akhirnya sholatnya terlewatkan. Nah, ini sekarang udah mulai kelihatan, bisnisnya sudah mulai jalan mungkin, kemudian akhirnya begitu waktu azan berbuka masih sibuk ngitung dan seterusnya. Akhirnya begitulah Allah Subhanahu wa taala yang ingin sampaikan kepada kita, dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah berhasil mempraktekkan bagaimana rezeki itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Tentu saja orang-orang yang soleh, bagaimana tinggal kita saja yang nantinya mempraktekkan dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segalanya, dan akhirnya kita tutup kajian kita bersama dengan Nun wal qalam yawma yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.